Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 7 kelas 1 sipil 2017 akan melaksanakan presentasi tugas besar metode pelaksanaan konstruksi. Nah, di sini itu topiknya penelitian metode pelaksanaan shotgate Tanjung Barat apartemen fase 2. Lanjut. Untuk anggotanya di sini ada 4 orang. Yang pertama Perkenalkan, saya Ronald Armando, NIM 1501701. Saya Fikri Abiyu, NIM 150170012. Saya Arif Nur Setiawan, NIM 150170033. Saya Muhammad Kifarin Lawan, NIM 1501736. Ya, jadi untuk gambaran umum proyeknya, nama proyeknya yaitu Shotgate Tanjung Barat Apartemen Fase 2. Pemilik proyeknya dari PT Duta Semesta Mas. Kontraktor utamanya ialah PT Tata Mulia Nusantara Indah. Waktu dimulainya proyek 1 Maret 2018. Perkiraan durasi lamanya proyek itu 2 tahun 10 bulan, ditambah 1 tahun masa pemeliharaan. Nilai kontraknya sendiri 633 miliar rupiah. Lalu lokasi proyek ini berada di Jalan Tanjung Barat Raya, Jakarta Selatan. Dengan gambaran lokasi berdasarkan Google Earth dapat dilihat pada PPT ini. Lalu di sini kita akan membandingkan dua sistem metode pekerjaan. Ya, yang pertama ada metode pekerjaan backcasting system seri. Nah, backcasting system adalah elemen-elemen backcasting yang dibuat pabrik. Sebagian besarnya komponen terbuat dari baja agar dapat digunakan berulang kali. Jadi kita lanjut ya. Jadi untuk backcasting system ini kelebihannya mudah dilakukan bongkar pasang, terus backcastingnya itu lebih ringan dan dapat digunakan berkali-kali. Terus kualitas pengecorannya itu baik dan siklus pembongkarannya itu cepat. Selain itu dapat dipakai pada pekerjaan konstruksi yang besar gitu. Kurangnya itu ya memang karena performa yang tinggi, jadi biayanya juga relatif lebih mahal. Terus bentuk backcastingnya jadi kurang fleksibel karena tidak bisa dibongkar pasang seperti halnya backcasting konvensional ya. Terus juga butuh keahlian dan peralatan berat. Jadi di sini tenaga kerja yang diperlukannya juga memang harus yang ahli gitu. Untuk selanjutnya ini rencana pemakaian alatnya ya. Jadi di sini kan si backcasting tuh bakal dirakit dulu ya, karena kan jenisnya backcasting system gitu ya. Dan alat yang digunakan itu adalah satu tower crane yang ada di area gitu. Jadi dia bisa dipindah tempatkan gitu kan si backcasting system ini. Terus untuk spesifikasi tower crane-nya sendiri itu adalah MD 600 atau panjang jibnya 62,35 meter yang memiliki area dari tower crane sama dengan 12.206,82 meter persegi. Selanjutnya untuk analisis produktivitasnya ya dari sistem PRI ini. Jadi kan kita mengasumsikan si dimensi kolomnya panjangnya 400 meter, lebar 400 meter, tinggi 3.500 mm. Terus untuk waktu pengerjaannya itu 40 menit. Dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu untuk teknisinya 3 orang. Seenggaknya untuk beberapa poin konstruksinya gitu. Jadi volume pekerjaan sama dengan 0,4 kali 3,5 dikalikan dengan 0,5 sama dengan 0,56. Itu mungkin hasil perhitungannya. Dan selanjutnya produktivitas sama dengan volume pekerjaan dibagi waktu pekerjaan. Terus ada juga produktivitas dibagi nilai pekerjaannya. Jadi bisa dilihat hasil perhitungannya sebagai berikut. Terus jumlah penggunaan backcasting diasumsikan hingga 10 kali. Dan durasi perkiraan penyelesaian pekerjaannya itu sekitar 75 hari. Nah, di sini perlu diingat bahwa beberapa data, mungkin kebanyakan data merupakan data asumsi, karena mungkin ada keterbatasan data yang bisa kita ambil gitu. Nah, untuk selanjutnya, ada analisis biaya yang harus dikeluarkan jika pemasangan kolom ini dilakukan dengan menggunakan backcasting system ya. Ya sebenarnya lanjutin dari yang tadi sih ya. Jadi untuk harga bahan per meter, harga upah tenaga kerja, terus luas permukaan kolom, total pada proyek, jadi ada di sini datanya. Terus jika dilakukan perhitungan dengan hasil satuan pekerjaan gitu, diperoleh harga-harga sebagai berikut gitu. Bisa dilihat ya di PPT-nya.
maka harga pekerjaan Bekisting itu totalnya tuh 9.685.230.219. Ini sebenarnya angka yang belum bulat ya, jadi baru murni hasil perhitungan. Terus dengan durasi penyelesaian keseluruhan pekerjaan itu tadi karena ditarget 75 hari, jadi memang akan diselesaikan selama 75 hari. Lanjut. Nah, selanjutnya ada metode kedua, yaitu metode pekerjaan Bekisting Semi System. Next. Nah, Bekisting Semi System ini tuh kombinasi dari Bekisting konvensional dan Bekisting System. Nah, Bekisting ini tuh terbuat dari papan dan besi yang didesain untuk membentuk struktur yang direncanakan. Jadi, Bekisting Semi System ini tuh kombinasi dari papan dan besi. Jadi, kombinasi dari dua metode yang menghasilkan metode baru, yaitu Bekisting Semi System. Next. Nah, buat kelebihannya, jadi satu Bekisting Semi System ini tuh bisa dipakai berulang kali. Karena berbeda dengan Bekisting yang sebelumnya, Bekisting konvensional itu hanya dipakai buat satu kali doang. Tapi kalau Bekisting Semi System, karena kombinasi papan dan baja, bisa dipakai berulang kali. Nah, buat kekurangannya, Bekisting Semi System ini tuh memerlukan area yang cukup luas untuk fabrikasi Bekisting. Jadi, ini bisa diminimalisir sih dengan area yang luas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ronald. Rencana pemakaian alat tambahan sama dengan metode sebelumnya, kita memerlukan tawarkan untuk melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Next. Untuk analisis produktivitas, asumsi yang kita lakukan sama dengan pada metode sistem karena kita memiliki kekurangan data dengan asumsinya adalah panjang 400 mili, lebar 400 mili, dan tinggi kolomnya adalah 3.500 mili. Dengan waktu pengerjaannya pengerjaan 135 menit, jika dihitung volume pekerjaannya sebesar 0,56 meter persegi. Produktivitas dari pekerjaan tersebut adalah 0,248 meter kubik per jam. Dengan menggunakan 6 orang pekerja, maka didapatkan produktivitas per pekerja adalah 0,041 meter kubik per jam. Next. Nah, jika kita lakukan analisis biaya, kita harga bahan yang digunakan adalah 314.760-an dan harga tenaga kerja adalah 226.300 rupiah untuk 6 orang tenaga kerja. Dan luas permukaan kolam yang digunakan adalah 3.729 meter persegi. Nah, untuk melakukan perhitungannya kita mendapatkan harga bahan total di sini adalah 234.785.779. Dan harga upah dan alat yang kita kalkulasikan sebesar 844.121.114. Harga pekerjaan Bekisting adalah 1.078.906.893 dengan durasi penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 188 hari. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini adalah yang pertama, ada dua alternatif yang bisa dilakukan oleh proyek Southgate Tanjung Barat ini untuk memasang kolom betonnya, yaitu ada metode Bekisting System atau metode Perry dan metode Bekisting Semi System. Terus yang kedua, produktivitas masing-masing metode. Yang pertama, metode Bekisting Semi System Perry itu produktivitasnya sebesar 0,84 meter kubik per jam. Sementara produktivitas metode Bekisting Semi System itu 0,248 meter kubik per jam. Terus ada juga biaya yang harus dikeluarkan untuk masing-masing metode. Yang pertama, metode Bekisting System, metode Perry, yaitu sebesar 9,6 miliar. Sementara biaya yang harus dikeluarkan untuk metode kedua, yaitu metode Bekisting Semi System, itu 1 miliar rupiah. Nah, jadi kesimpulannya, metode yang kami sarankan untuk melakukan pembangunan kolom pada proyek Southgate ini adalah metode Bekisting System Perry. Kenapa? Karena
Booking System Pair ini memiliki produktivitas lebih tinggi walaupun biayanya lebih mahal. Dilihat dari produktivitas pada poin kedua, itu hampir 4 kali lebih cepat produktivitasnya, sehingga dapat memotong waktu lebih banyak juga. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek, cut efek.